Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-mustafa Muhammadin ibni Abdillah المبعوث بالدين القويم ومنهاج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين أما بعد أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال في سورة المزمل أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Ayuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibbah, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua, memberkahi seluruh aktivitas, memberkahi seluruh kehidupan dan rezeki kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa, kembali kita bertatap muka melalui online, melalui via Zoom. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu Allah Subhanahu wa taala berkahi ya kehidupannya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pada malam hari ini ya insya Allah kita akan kembali melanjutkan belajar kita, yaitu belajar tahsin dan juga materi ilmu tajwid. Insya Allah kita akan membahas pada malam hari ini adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau dalam bahasa Arab namanya sifatun ghairu mutadadah, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan yang bisa dia misalkan ada perbedaan di dalamnya. Mutadadah itu artinya sesuatu yang saling beradu, ya, beradu. Apa itu? Misalkan dingin dengan panas, gitu ya. Kemudian pendek dengan tinggi, besar dengan kecil, gemuk dengan kurus, itu mutadadah. Nah, ketika ada kata ghairu mutadadah berarti sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat yang tidak memiliki lawan ini ya adalah sifat yang disebut juga dengan sifat zaidah, sifat yang ditambahkan pada huruf tersebut. Aslul huruf ya memiliki ya 5 sifat yang disebut dengan sifat zatiyah, sifat yang ada pada huruf tersebut. Pembahasan ini telah kita bahas pada pertemuan kita ya kemarin ya. Kita membahas ya sifat yang memiliki lawan. Ada hamas dengan lawannya jahr, ada syiddah dengan lawannya rakhawah, kemudian ada sifat isti'la dengan lawannya istifal, kemudian ada itbaq dengan lawannya infitah, dan ada rakhawa dan ada idlaq ya dengan lawannya isnad. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat zatiyah yang ada pada huruf tersebut dan tidak bisa kita keluarkan ya, yang tidak bisa kita buang sifatnya. Misalkan sifat tebal ya, kemudian sifat tipis, kemudian sifat menekan ya, kemudian sifat yang tidak dialirkan suaranya pada huruf tersebut, misalkan dalam keadaan sukun seperti huruf ja. Huruf ja atau huruf jim ketika dalam keadaan sukun ya, mati dia. Ya mati. Nah, kemudian rupanya jim dari 5 sifat ini ya, jim contohnya dia memiliki sifat jahr. Kemudian dia memiliki sifat syiddah. Kemudian dia memiliki sifat istifal. Kemudian memiliki sifat infitah. Kemudian dia memiliki sifat ya
ismat. Nah, dari 5 sifat ini, apakah sudah sempurna sifatnya? Tidak. Ya, ditambahkan lagi sifatnya. Itulah yang disebut dengan sifat zaidah, yaitu sifat ya yang tidak memiliki lawan. Apa itu? Nah, kita akan bahas ya insya Allah pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Nah, pada pembahasan kita pada malam hari ini, ya saya akan sebutkan abiyat nadham syair yang ditulis oleh Syekhul Islam fil Qiraah, yaitu Ibnul Jazari. Beliau mengatakan, Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha bilami warra wa bitakririn ju'il walit tafashishi nudada nistatil. Nah, inilah sifat-sifat yang disebut dengan sifat ghairu mutadadah, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas pertama kali pada malam hari ini, yaitu sifat yang pertama, ya, yaitu sifat safir. Ya, kedua adalah sifat qalqalah, ketiga ada lin, keempat inhirab, kelima ada takrir, kemudian keenam ada tafashi, dan yang ketujuh ada al-istitalah. Kita akan bahas ya pada malam hari ini sifat yang pertama, yaitu sifat safir. Ya, safir ya diartikan juga safir ini adalah sesuatu yang menyerupai desis ya, desiran suara hewan. Nah, makanya safir menurut bahasa adalah suara yang menyerupai suara hewan ya, atau unggas atau juga burung ya, unggas atau burung ya. Kemudian adapun secara istilah ya, safir ini adalah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Jadi ujung lidahnya sini teman-teman, ya ujung lidahnya sini, ya ujung kepala lidah sini ya, ujung kepala lidah dengan gigi seri. Jadi gigi seri apa di situ? Ya gigi seri bawah. Ya, jadi ada gigi seri bawah kan diapit dengan 2 gigi di sini ya. Jadi gigi seri atas, gigi seri bawah. Nah, suaranya yang mengalir desirannya itu berada di sini. Ketika ini lidah, jadi suaranya ngalir di sini. Ya, ngalir sini. Nah, inilah disebut dengan ya safir. Yang kita ambil bukanlah secara bahasanya, tapi secara istilahnya, ya, yaitu suara ya tambahan yang keluar ya di antara gigi dan juga lidah sini ya. Jadi ada suara sini. Ya, saya akan contohkan ya dengan hurufnya. Huruf safir sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jazari, safiruha sadun wa zayun sinu. Jadi ya safiruha sad ya, sa gitu ya, za z, sa s. Jadi suaranya ya bagi teman-teman mungkin yang memakai earphone ya atau headset ya, insya Allah lebih jelas suaranya ya. Jadi ya lidah saya, giginya jadi ada di sini, suaranya ngalir di sini, so, za, sa, gitu ya. Jadi so, za, sa. Jadi yang mengalir ingat suara ya, bukan napas. Jadi apa? Suara. Nanti ada pengecualian di situ ya, nanti ada perbandingan antara safir dengan hamas. Insya Allah nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi ya, sifat safir ini adalah sifat yang sering sekali terjadi kekurangan ya dalam mengucapkannya. Ya, ditambahkan. Contohnya ya dalam Al-Qur'an ya kita bisa dapati idza zulzilatil kurang ya, za jangan za gitu ya, ada suara,
ada suara yang berada di dalam mulut. So baru dikeluarkan. So, sa, za, so, sa, gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilza, zilza, zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Demikian ya. Za. Kemudian sa ya. Sa ini juga sering sekali tidak keluar. Ya, sa. Bismillah, bismillah, keluarkan ya. Dia memiliki sifat hamas, dia juga memiliki sifat sofir. Jadi lebih banyak yang dikeluarkan. Napasnya keluar, suaranya demikian juga keluar. Ya. Sedangkan huruf za tadi ya dia hanya mengeluarkan suara tanpa mengeluarkan napas. Ya, sering sekali terjadi kesalahan ya dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa khalaqnakum azwaja. Nariknya dia keluar, nafasnya ini salah. Ya, wa khalaqnakum azwaja. Az dikeluarkan, nafasnya ini salah. Yang benar bagaimana? Ditaruh di dalam suaranya. Wa khalaqnakum azwaja, jangan keluarkan. Ini salah. Karena zai tidak memiliki sifat yang disebut dengan sifat hamas. Ya, nanti kita akan bahas untuk membedakan antara sofir ya dan juga hamas. Baik. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini perbandingan, ada yang bertanya, bagaimana membandingkan ya antara sofir dengan hamas? Ya, dan ini adalah kesalahan yang sering sekali kita terjatuh ya, bahkan kita tidak sengaja ya bisa terjatuh kesalahan ini terutama di huruf za ya. Nah, perbedaan yang pertama adalah perbedaan sifat sofir dengan hamas adalah desiran nafasnya yang lebih kuat dibandingkan dengan hamas yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Jadi, misalkan hamas ini sudah pernah kita bahas ya. Sifat hamas ini nanti kita akan bahas ya lebih detailnya insya Allah di poin yang ketiga perbandingannya. Jadi, poin yang kedua adalah sofir diberikan ya saat hurufnya berharokat ataupun dalam keadaan bersukun. Jadi, misalkan so ya dalam keadaan berharokat ya, mil sol 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 sol. Jadi dikeluarkan. Ya, misalkan sa-nya sa'ala sa, sa'ala sa, sa'ala sa, keluar. Gitu ya. Ataupun dia dalam keadaan sukun, ya. Mim mahis. Ya. Mustaqim sa. Gitu ya. Jadi mau dalam keadaan berharokat atau dalam keadaan sukun dikeluarkan. Nah, kemudian poin yang ketiga, hamas lebih terlihat atau terdengar sifatnya saat huruf tersebut dalam keadaan sukun. Jadi dalam keadaan sukun hurufnya itu ya lebih terlihat, lebih terdengar. Apanya? Suara napas. Contohnya huruf fa ya. Contohnya dalam huruf fa dalam surah An-Nasr ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lebih ringan. Afwaja. Ya. Contohnya lagi dalam ya huruf H, contohnya dalam basmalah ya kita bacakan
Tidak rah dikeluarkan dengan banyak, nggak boleh ya. Rahmanirrahim. Huruf ta. Tabbat yada gitu. Ya, tidak boleh tabbat yada banyak keluarkan. Tidak, dia hanya sekedar apa? Dikeluarkan suaranya, nafasnya ini bukan suara, dikeluarkan nafasnya ini ya dengan ringan. Itulah hamas. Nah, kita akan masuk ya perbedaan so, sa ya dan juga zai. Nah, za, nah ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Ketika dia dalam keadaan sukun, dia tidak dikeluarkan nafasnya. Ya, dia hanya dikeluarkan apanya? Desisnya saja. Desisnya. Desisnya. Desis apa itu? Desis ya suara yang berada di dalam mulutnya. Zzz, ya menyerupai suara lebah. Za, azza, za, azza, za, za. Wa khalaqnakum azwaja wa uzlifatil jannah wa uzlifatil wa uz tidak tidak dikeluarkan nafasnya ya. Demikianlah perbedaan antara sofir dan juga hamas ya. Kemudian yang terakhir ya pembahasan kita adalah mengenai dengan makhrajnya. Kadang-kala kita lupa di manakah letak makhraj ya huruf-huruf tersebut. Baik, kita akan bahas. Yang pertama adalah ya ditinjau dari makhrajnya, maka so, za dan sa ya berada di ujung kepala lidah. Sini ujung kepala lidahnya. Jadi lebih banyak di sini. Kalau sini namanya torful lisan. Kalau ini namanya ra'sul lisan. Bagian semuanya antara torfu dengan ra'su disebut dengan adnal lisan. Ya. Ini ya. Ini torf, ini ra's. Ya, disitulah tempat keluarnya huruf. Ya, di kepala lidah ya menempel gusi gigi seri bawah sehingga suaranya mengalir di antara gigi. Jadi suaranya mengalir. Contohnya, ditaruh lidahnya ke bawahin. Nah, sok. Jadi mulutnya nggak boleh sok maju ya, tidak boleh. Suaranya aja yang menebal. Sok, sa, za, gitu ya. Sok, sa, za, gitu aja. Z. Sok, sa, za. Huruf so dibaca menebal karena suara dan pangkal lidahnya naik ya. So. Sedangkan za dengan sa ya dibacanya menipis. Sa, za. Kenapa? Karena pangkal lidahnya turun. Inilah yang disebut dengan sifat isti'la dan juga sifat istifal ya, sifat tebal dan juga sifat tipis. Baik. Insyaallah kita akan kembali membahas tahsin yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya pertama kali. Ya, lebih tepatnya adalah ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Merupakan wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Habibuna Al-Mustafa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Sungguh bacaan ya, surah Al-Alaq ini ya langsung Jibril yang membacakan ya dan Jibril tentunya mendapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mengucapkan dan membacanya ya dengan bacaan yang baik dan benar tentunya. Jadi perbedaan kalau kita baca Al-Qur'an dengan kita membaca buku ya yang berbahasa Arab tentu berbeda. Kalau membaca Al-Qur'an di sana harus ya adanya ubudiyah. Harus terpenuhi ya kaedah-kaedah pengucapan
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, maka bacalah Al-Qur'an, ya, haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar, ya, dengan bacaan yang baik, ya, yang sesuai dengan kaidah. Jadi tidak sembarangan kita membacanya. Nah, kita akan kembali membahas, ya, surah Al-Alaq. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil di surah Al-Alaq ini? Ya, yang pertama adalah, ya, bahwa surah Al-Alaq ini diakhiri dengan qalqalah, ya, yaitu khalaqa. Jadi qalqalah ada dua macam yang telah kita pelajari, ya, pada surah Al-Lahab saat itu, ya. Dan insya Allah nanti materinya kita akan bahas lebih detail, ya. Akan ada materi seputar tentang qalqalah. Jadi di sini qafnya dibaca tebal. Khalaqa. Jadi tidak boleh bacanya khalaqa, 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 nggak boleh. Ya, saya akan bacakan satu-satu, ya. Teman-teman boleh menyimak, ya, bacaannya, insya Allah. Saya mulai dari isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa hati-hati ketika kita menstart untuk membaca Al-Quran, hati-hati yang membacanya jadi, ya, menjadi imalah, ya, iqra, nggak boleh yang jelas, ya, iqra, ra-nya gitu, ya, iqra, nggak boleh bacanya ikra, nggak, tebel. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi saya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ala tidak boleh alaqa. Ala ikut tebelaknya. Ala. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada mim. Mim, pelajaran yang kedua adalah mim, ya. Mim ketika dalam keadaan sukun, ya, wa gunnatun makhrajuhal qaishum. Ditaruh di sini. Disebut dengan di situ raumnya. Akram. Masukin ke hidung, ya. Sekali lagi saya baca. Iqra wa rabbukal akram. Gitu, ya. Alladzi 'allama bil qalam. Masukin lagi. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Boleh teman-teman, ya, sambil diikuti, ya, di tempatnya berada. Sekali lagi saya akan bacakan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Tebel, ya. Sofir, ya. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, kita akan pelajari dulu pelajaran yang ketiga, ya. Ketika ada alif bengkok. Nah, ini alif bengkok. Ya, pelajaran yang baru yang tidak kita temui pada pelajaran sebelumnya. Ya, yaitu alif bengkok. Jadi alif tidak semuanya lurus, ya. Ada juga alif bengkok yang bisa kita dapati di akhir ayat, ya, yang fungsinya adalah tentu memanjangkan. Hukumnya apa? Matobi'i. Ya, berapa harokat? 2 harokat. Berarti 1 ayunan, ya. Tidak boleh bacanya ditekan, ya, tidak boleh
bacanya ditekan. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, tidak boleh. Nah, dimatikan. Nah, contohnya yang lain. Wadduha. Gitu ya, nggak boleh. Wadduha. Contohnya yang lain. Sabbihisma rabbikal a'la. Tidak boleh. A'la. Dimatikan. Nggak boleh. Ya, dialirkan saja. Ya. Bil jaufi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini kata Ibnu Jazari. Artinya apa? Semua mat ini ya dialirkan. Di mana adanya al-jauf di rongga. Gitu ya. Saya ulangin lagi ya, ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Sekali lagi. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Linnya. Au. Majukan. Au. Tidak boleh. Au amara, au amara, au amara. Nggak boleh. Au amara. Nggak boleh. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali lagi, perhatikan di sini ada sofir. Sa dengan so. Ya, sekali lagi saya akan bacakan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah. Tidak boleh bacanya nasiyah, nasi. Nasi nggak boleh nasi. Nasiyah. Sekali lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Za, hati-hati. Ya, tidak boleh dikeluarkan suaranya dan juga tidak boleh dikeluarkan nafasnya, ya. Hanya suaranya saja berada di dalam mulutnya, ya. Sanad'u za. Za. Sanad'u z. Tidak boleh. Sanad'u zaba uz. Tidak boleh. Uz di dalam. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali lagi saya baca, fokus hati-hati di ayat 19 ini ya. Qalqalahnya ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Seperti itu. Ya. Demikianlah bacaan tahsin di surah Al-Alaq dan juga sesuatu yang harus kita fokuskan, harus kita benar-benar pahami ya, dan harus benar-benar kita lebih perhatikan karena kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ya
mungkin tidak berdosa ya seutuhnya ya, karena setiap dosa dalam baca Al-Qur'an akan dihapuskan kebaikan setelahnya yang benar ya. Namun kesalahan yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa adalah kesalahan yang dia membaca Al-Qur'an dengan salah dan tidak ada perbaikan setelah ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, ikhwan wa akhwat fillah, semoga Allah SWT ya selalu memberikan istiqomahan kepada kita ya untuk terus bisa mentilawahkan bacaan Al-Qur'an. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan sesi untuk dibacakan oleh teman-teman ya. Saya akan tunjuk beberapa orang ya dari teman-teman untuk mentilawahkan dan membacakan. Kalau ada yang kurang maka kita akan perbaiki ya insyaallah. Ya. Saya akan mulai dari Akhina Ma'ruf. Ma'ruf Abu Muhammad. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, satu ayat lagi. كلا إن الإنسان ليطغى. Jangan dimatikan la ya ta go, jangan la ya ta go, la ya to go. لا يطغى La ya to go, la ya to go, la ya to, la ya to go, la ya to go, bukan la ya to go, la ya to go to, bukan. Dan juga bukan la ya to go, tidak. La ya to go. Jadi membaca qalqalah ini seperti kita membaca nisful huruf, ya, bukan nisful harokah, tapi apa? Nisful huruf. Jadi hurufnya dibaca setengah. Ya, sekali lagi. Kalla كلا إن الإنسان ليطغى. sekali lagi. كلا إن الإنسان ليطغى. Baik, ahsan. Barakallahu fikum akhina. Sudah bagus. Ya, semoga Allah mudahkan terus untuk bisa menghafal Al-Quran. Tafadhal. Selanjutnya akhina Luqmanul Hakim. Tafadhal. Nah, tafadhal Pak Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرآه استغنى إن إلي إن إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Ulangin lagi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Sama seperti tadi Pak Ma'ruf. Au amara bittaqwa. Au amara
taqwa, tidak boleh taqwa atau enggak taqwa, enggak boleh. Jadi tako, bukan tako, Ya. tapi taqwa au amrobit taqwa. Au amara bit taqwa. Tako. Taqwa. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ahsan. Barakallahu fikum Pak Lukman. Semoga Allah istiqomah terus Amin. lawakan bacaan Quran dengan baik ya. Ustaz, syukran ya Ustaz. Ya Pak Lukman. Selanjutnya setelah Pak Lukman, akhina Evan, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan himinash. من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى Jangan ho, ha. يرى Ha. Nah, ha. Ke samping. Bibirnya ke samping. Ha. Nah, ألم يعلم بأن الله tahan. يرى Mim sukun ketemu ba. Alam ya'lam bi an. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Naknya bin nasiyah. Nasiyah. بالناصية ناصية كذبة خاطئة. Tahan. Nasiyatin. Setiap ada dengung ang ditahan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hu, keluarkan. Hu. Ha, ada dorongan napas. Hu. Kalla la tuti'hu wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, ahsan. Ustaz. Barakallahu fikum. Hati-hati lagi ya. Fokus pada huruf H. Haknya dikeluarkan dengan baik dan benar. Kemudian ya sifat sofir yang tadi kita telah bahas langsung dipraktekkan dalam bacaan kita. Langsung kita tahsinkan bacaan kita. Misalkan kita punya target ya buat pribadi sendiri sehari misalkan 1 halaman minimal kita baca. Maka setiap pekan ketika kita mendapatkan pelajaran dan ilmu baru tinggal kita praktekkan. Oh iya, pekan lalu saya dapat pelajaran sifat sofir misalkan. Nah, maka selama 1 pekan itu dipraktekkan ya bacanya. Ya, besoknya dapat misalkan pelajaran qalqalah ya. Insyaallah pekan depan kita bahas qalqalah. Nah, qalqalahnya kita baca Al-Qur'an ketemu dengan contoh bacaan qalqalah maka kita langsung praktekkan. Tentu sifat sofirnya jangan sampai ya kita lupa. Ya, tetap kita terus terapkan dalam bacaan kita. Insyaallah pelan-pelan ya bagi siapa yang ya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi kalau kita mau terus berpikir, mau terus merenung, mau terus mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, insyaallah
kita akan mudah untuk memahami Al-Quran ini. Ya, sebaliknya kalau kita jarang ya, mempelajari Al-Quran, jarang mentadaburinya, gitu kan, maka terasa sulit. Ya, makanya Al-Quran ini sulit bagi orang-orang yang memang mereka tidak menggunakan seluruh kerja kerasnya, seluruh kemampuannya untuk ya membaca Al-Quran, untuk menghafalkan. Biasanya itu yang orang-orang yang sulit, ya, yang tidak benar-benar bahasanya fokus, yang tidak benar-benar serius, ya. Oke, selanjutnya satu kali putaran lagi. Saya minta kepada Akhina, di sini ada Akhina siapa? Anom. Tafadhol Akhina Anom. Wujud ada? Ada Ustadz. Oke. Silakan kameranya dibuka. Syukran, Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini mana? Ininya mana nih? Wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Ustadz. Iya, kameranya Pakai laptop nih Ustadz. Tapi kamera udah on nih Ustadz. udah on. Udah. Ada yang bisa membantu? Kenapa itu? Apa ada di tempat teman-teman? Kalau di tempat saya nggak ada ini. Nggak ada, gelap. Ustaz, sama. Mak gelap berarti. Ya wes, yang penting suaranya aja dulu deh. Ya. Boleh Ustadz Coba ya. dimatikan dulu apa namanya? Kamera. Videonya, kemudian nyalain lagi. Coba. Coba ya Ustadz ya. Ini sudah Ya. saya nyalain lagi Ustadz. Udah ya? Sudah Ustadz. Nggak kerasa. Mungkin laptopnya kali Ustadz ini yang perlu di-setting Ustadz. Tapi saya nggak tahu juga ini. Silakan Pak Anum. Dari mana ya Pak Syukran, Anum? Saya Dari- kenal nggak nih non antum? Saya baru pertama nih Ustadz, baru 2 kali ini Ustadz. Oh, Baru 2 kali pertemuan. Nah, Iya Ustadz. ya, Baru ini. Semoga istiqomah ya. Ya, Tafadhol. Ustadz. Amin, Silakan. amin. Syukran Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mm-mm. Khalaqal insana min 'alaq. Mm-mm. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Mm-mm. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mm-mm. Kalla innal insana la yatgha. La yatgha. La yatgha. La yatgha. La yatgha. La yatgha. Ulangi lagi. Kalla. Kalla innal insana la yatgha. Panjangin. La yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Nah, gitu. Bagus. Satu ayat lagi. Arra'ahu istaghna. Kayak lagi. Arra'ahu istaghna. Hati-hati goknya. Goknya, goin, tidak dibaca mantul. Jadi dimatikan. Arra'ahu istaghna. Arra'ahu istaghna. Tagna, matikan. Tagna. Nah, saya coba arra'ahu istaghna.
Nah, ahsan, barakallahu fikum. Pak Syukran Anom. Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, semoga Allah lancarkan lagi, sempurnakan lagi yang kurang pelan-pelan. Ya, Amin, nanti amin. dipraktikkan lagi pelajaran yang Amin. didapatkan, insya Allah. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Selanjutnya, nanti disimak teman-temannya ya, yang udah baca, biar ada pelajaran ya yang bisa kita ambil dari bacaan teman. Selanjutnya, saya minta kepada akhina Fadli. Tafadhal. Assalamualaikum. Bisa nggak? Halo? Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Silakan akhina. Surah Al-Alaq tadi lanjutkan yang dibaca oleh Bapak Anom ayat ke-8. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bitaqwa. Sekali lagi. Au amara bitaqwa. Tasdid. Au amara bittaqwa. Au amara bitaqwa. Satu ayat lagi boleh. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jayyid. Barakallahu fikum. Akhina Fadli. Ya. Semoga Allah istiqomahkan. Hati-hati yang ada tasdid. Ya ar-ra'a. Ya ar-ra'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Gitu ya. Ya, Au amara bitaqwa. tasdid. Nanti ketika ngafalin surah Al-Falaqnya, Al-Alaqnya, hati-hati. Bagus. Baik, semoga Allah istiqomahkan terus dan Allah mudahkan untuk dilancarkan bacaan Al-Qur'annya. Insyaallah. Syukran. Ya, wa iyyakum. Selanjutnya kepada akhina Zaid. Tafadhal. Akhina Zaid wujud? Sudah Ustaz? Ya, sudah. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ada suara nya. Nasiyatin kadzibatin Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u Safir pada huruf zai. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jaid.
Barakallahu fikum. Akhina Zaid, semoga Allah istiqomahkan lagi yang kurang disempurnakan ya. Hati-hati huruf ya sofirnya tadi. Sanad'uz zabaniyah. Gitu ya. Baik, Coba lagi sanad'u. Sanad'uz zabaniyah. Nah, kayaknya lebih keras seperti itu suaranya. Ya. Ya, Ustaz. Baik. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan ya. Selanjutnya terakhir siapa yang bacakan dari awal sampai akhir? Akhina Awi sedang tidak bisa karena sedang kurang fit. Taib, Eko Rusmanto. Tafadhal Pak Eko. Ma'ana Pak Eko. Bacakan surah Al-Alaq min awal ila akhir. Naam Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya ke depan sini, wajahnya sini. Ke depan ini. Dipegang, jangan taruh di bawah kameranya. Pas Enggak, di depan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi. Ditekan dulu. Kaf memiliki sifat syiddah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nafiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasnya keluarkan, sofir dan juga hamesnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, begitu. Jadi jangan cepat-cepat ditarik ya. Wasjud ini tadi kesalahan yang sering sekali terjadi ya, yaitu huruf sin ya. Jadi huruf sa-nya. Bismillah.
Bismillah, bismillah. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahman. Bismillah lah. Bismillah. Bismillah. Bismillah gitu ya. Mustaqim. Jangan mustaqim. Belum sempurna. Mus lah. Mustaqim. Yes. Di situ ada sofir yang dikeluarkan ya, desiran suaranya, dan juga ada hames di situ ya. Ada hames yang dikeluarkan dengan lembut. Baik, barakallahu fikum jami'an ayuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambahkan insyaallah ilmu kita, pemahaman kita tentang tahsin dan tilawah membaca Al-Quran dengan baik ya insyaallah. Untuk kedepannya semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan untuk terus bisa istiqomah dalam mempelajari salah satu di antara ilmu Allah, yaitu ya ilmu tilawah, ilmu cara membaca Al-Quran. Semoga Allah selalu menyehatkan kita bersama, Allah berikan segala kebaikan kepada kita semua, dan Allah kabulkan selalu keinginan dan harapan kita. Baik, selanjutnya, tafadhol, kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada host ya untuk memimpin. Saya mengantikan Ahina Arif. Silakan untuk para hadirin kajian bisa bertanya secara langsung dengan membuka mikrofon atau bisa bertanya melalui fitur chat di publik. Mungkin silakan pada para hadirin yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ana mau bertanya, ana kesulitan ketika mengucapkan makhraj yang tebal ketika di kasroh. Contohnya di ayat 16, shod dengan to yang di kasroh. Jadi kaifiat atau caranya gimana ya biar tidak tersamar dengan sin atau to tidak tersamar dengan ta gitu. Huruf-huruf istilah yang di kasroh. Nah, Syukran Ustaz. Baik, ma'ruf. Bagaimana untuk mengucapkan surah huruf ta dan juga huruf sa ya, terutama dalam keadaan kasrah. Nah, secara kaedahnya ta dan sa dalam keadaan apapun ya harokatnya dia tetap dibaca dengan tebal ya. Tebalnya itu sifat isti'alah dan juga sifat itbaq ya. Sifat isti'alah dan juga sifat itbaq. Jadi ditebalkan aja suaranya. Misalkan ya tadi ayat ke-16 ya. Nasi. Kalau tipis kan nasi. Nasiyatin si. Tebelin suaranya. Nasi. Di sini nih, adanya di sini. Ya, ininya terangkat, ininya tertutup. Disinilah yang disebut dengan ya ada namanya sifat itbaq. Ada sifat apa? Itbaq, menutup ke atas ya dan juga mengangkat. Mengangkatnya itu ada isti'ala, irtifa'us saut ya, wa irtifa'ul lisan. Jadi nasi ke atas. Kalau mau dibantu bisa letakkan 2 jari seperti ini, teman-teman ya, 2 jari sini. Nah, ya, kita ucapkan ya, ntar diangkat ke atasnya gini. Ya ini di sini nih. Nasiyatin, nasi. Nah, nasi. Coba Pak, siapa tadi Pak Ma'ruf dibuka audionya. Iya, udah. Tapi videonya dibuka. Oh, video ya. Nah. Coba begini, nasi. Nah, jangan si. Jangan si. Nasi. Pas si-nya itu dinaikin. Ya ininya nih. Nasiyatin.
Nasiyatin. Nah, itu udah benar. Nah, seperti itu. Toknya juga sama demikian, ya. Khati'ah, coba. Khati'ah. Nah, Khati'ah. nah seperti itu. Kan kalau tak turun. Ya. Khati'ah, ti turun, ti. Jadi Ti. kalau naik, ti, Ti. ti. Nah, ininya. Bagi teman-teman yang lainnya ya, bisa diikuti ya. Bagaimana cara membacanya dengan baik, insyaallah. Ini seperti ini ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah gitu. Coba pas hurufnya di gini ini ya. Coba dibaca silakan. Nasiyatin. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dilatih sering, insya Allah lama-lama bisa tanpa harus dipegang, ya. Jadi sudah pas letaknya. Oh, di sini tuh letaknya ya. Jadi kalau kita belum tahu, biasanya karena itu nanti jadinya ragu. Ini di mana ya letaknya ini yang benar, kayak gitu ya. Setelah tahu, tinggal nanti dipraktekkan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa'iyyakum. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin belum ada Ustadz. Baik. Mungkin jazakallah khairan Ustadz atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Mungkin ada nasihat penutup Ustadz sebelum kajian kita akhiri hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan di titik-titik ujung belajar kita pada hari ini. Saya ingin kembali mengingatkan bagi teman-teman terus berlatih, terus membaca Al-Quran, insya Allah. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, ya, Ustaz, bagaimana saya ini baca Al-Qurannya kok kayak gini terus ya? Tidak ada kemajuan. Bacanya gini terus. Baca Al-Qurannya kayak orang baru bisa baca Al-Quran. Kalau mau dilihat, makhorijul hurufnya bagus. Sifatul hurufnya bagus. Dan dia sering banyak berhalakoh ya, di banyak tempat. Ya, bahkan sehari itu bisa 2 tempat dia belajar. Dan itu berjalan hampir tiap hari. Dan salah satunya ada halakoh bersama saya. Nah, ibu ini pernah bercerita kepada saya bacanya gimana Ustaz? Saya bilang, baca ibu sudah baik. Bahkan ibu sudah paham juga tentang materi makhorijul huruf, tentang sifatul huruf. Gitu kan. Bahkan ibu punya kelas matan juga kan, di luar sama ustazah yang lain. Iya Ustaz. Tapi bacaan saya masih kayak gini terus Ustaz. Terus saya tanya, ibu ya baca Al-Qurannya seperti apa? Kayak gini nadanya. Jadi nadanya itu gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kayak anak yang baru belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar. Biasanya begitu nadanya. Dan sampai saat ini dia seperti itu. Umurnya sekitar mungkin mau 50 tahun lah. Gitu. Ya. Tapi Masya Allah semangat. Ya, saya katakan kepada beliau, ya, coba dipola lagi. Ketika Anda sudah bagus makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, ditambahkan nada, ditambahkan iram. Terkadang kesalahan terjadi kepada kita adalah kita sudah mementingkan nada dulu, irama dulu ya. Sedangkan makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, terlebih lagi gunnahnya, matnya ini masih kurang. Sehingga ketika mengiramakan, membaguskan bacaan, ya apa yang terjadi? Ya, sangat berantakan sekali, bahkan sangat tidak enak didengar.
walaupun suaranya bagus. Bagi kita yang sudah mempelajari ilmu tajwid, bagi kita yang sudah memahami ya apa itu bacaan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaedah, walaupun bacaan orang tersebut ya suaranya indah, ketika dia memiliki kekeliruan, kesalahan dalam pelafalan bacaan, tidak enak didengar baca. Jadi makanya teman-teman sekalian, banyak-banyak bertilawah bacaan Al-Quran, mumpung pelajaran kita masih berjalan, ya masih terus ada pelajaran setiap pekannya. Maka daripada itu, setiap pelajaran setiap pekannya ini bisa teman-teman praktekkan pelan-pelan. Ya, tambahkan daripada bacaan Al-Quran kita, setiap satu halaman, setiap dua halaman yang kita tilawahkan, yang kita baca Al-Quran, insya Allah pelan-pelan akan baik bacaan Al-Quran, insya Allah. Ya, semoga teman-teman semua Allah mudahkan untuk terus bisa belajar, ya, untuk terus bisa duduk, ya, mempelajari ilmu, terlebih adalah ilmu tahsin, ilmu Al-Quran, ya, karena ilmu Al-Quran itu luas, ya. Ada yang namanya ilmu bacaannya, ada yang namanya ilmu bahasa Arabnya, ada yang ya ilmu kandungan intisarinya, di situ ada tauhid, ada akidah, ada kisah, ya ada hukum gitu ya, hukum-hukum. Ya maka daripada itu teman-teman terus semangat, terus istiqomah dalam mempelajari syariat. Baik, mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat pada teman kita pada malam hari ini, yang benar hanya milik Allah Azza wa Jal, dan yang kurang dari kejahilan dan kekhilafan serta kefakiran saya akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kemudian nanti ditutup ya oleh bakhasnya, ya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz, dan juga pada para hadirin yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian tahsin hari ini. Semoga kita semua bisa kembali hadir bertemu di kajian tahsin selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar sedikit mengingatkan, karena besok hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, dan karena kita masih berada di bulan Syawal, disunahkan untuk puasa 6 hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.